Oke, selamat malam. Balik lagi di Pulang Agenda, dan agenda kali ini gue bakal sedikit cerita tentang kisah horor ya di salah satu kampus ternama di Depok. Dan langsung aja kita mulai kisahnya. Kala itu pukul 8 malam, perkuliahan berakhir. Agak molor sebenarnya, karena dosen menyampaikan tugas kelompok di akhir sesi. Saat itu seluruh mahasiswa keluar ruang kelas dengan gurat lelah sekaligus ngantuk di wajahnya. Belum lagi besok ada kelas pagi. San, coba kemana lo abis ini? Warkop biasa sabi kali ya? Tanya Ferdi sambil merangkul bahu Sandi. Gak ah, males, gak mood gue. Mana motor mogok. Ya elah bro, jangan kayak orang susah ngapa. Lo kira gue ngampus terbang? Biasanya lo juga nebeng pakai alasan mood kayak cewek. Ferdi dan mulutnya yang nyerocos bikin siapapun pengen menyumpalnya dengan kertas. Sedangkan Sandi hanya mengedikan bahunya lalu menyalakan HP-nya menghiraukan salibnya satu itu. Beb, udah nyampe kosan belum? Kata Ferdi tepat di samping telinganya. Ia membaca chat dari gebetan baru Sandi. Buru-buru Sandi menjauhkan HP-nya dan menoyor Ferdi sampai cowok itu mengadu. Namun, bukannya diam, Ferdi malah menjadi-jadi menggoda temannya yang baru membuka hati setelah sekian lama. Udahlah gercep, masa jalan 2 bulan kagak nembak-nembak. Mau sampai kapan perenjonan terus sama Depi? Sampai kakek nenek biar dikata menu bersama, cibirnya. Jomblo banyak ngomong kayak bencong, pantesan si Merlin nolak lo, balas Sandi menohok kemudian berjalan meninggalkan Ferdi. Temen bangsat lo, kata Ferdi bergegas menyusul temannya itu. Ia jadi teringat dengan PDKT-nya 2 minggu lalu. Apa boleh buat? Kalau emang gak jodoh ya kalau bisa dipaksain. Setelah aksi saling olok, keduanya memutuskan untuk menghampiri teman-teman lainnya yang nongkrong di gazebo depan fakultas. Oi bro, tumben belum balik, sapa Akbar. Sebat dulu lah, kata Fadel sembari menyodorkan sekotak rokok. Dan Sandi hanya menggeleng melihat teman-temannya. Gampang itu, katanya singkat. Alah, ngeles lagi lu, biasa bar. Dia lagi mode bucin banget tuh sama si Depi. Tahu sendiri gimana, kata Ferdi yang membuat suasana malam itu semakin riuh. Akhirnya Sandi pun digoda habis-habisan oleh teman-teman lainnya. Oh, Devi, anak Jerman yang cantik itu. Keren juga loh San, ucap Kevin. For your information, para lelaki ini merupakan mahasiswa semester 4 jurusan arkeologi. Gak heran juga si Sandi bisa ngegebet anak sastra Jerman. Soalnya FIB memang terkenal budayanya cecan alias cewek cantik. Apaan sih, aneh banget lo pada, kata Sandi sedikit geram dengan kelakuan norak mereka. Gak terasa jam udah nunjukin pukul 11 malam. Artinya udah 3 jam mereka ngobrol ngalor ngidul, mulai asmara, politik, sampai gosip terhangat di kalangan mahasiswa UI. Dingin banget anjir, kata Fadel sambil mengusap-ngusap lengannya. Kemudian mengajak semuanya untuk pulang. San, nebeng siapa lu? Tanya Akbar dan Kevin hampir bersamaan. Sandi hanya melirik ke arah Ferdi dan semuanya pun paham. Ah elah, males banget gue lewat Texas. Mana gelap lagi. Fadel mengeluh yang disetujui oleh mereka. UKT hampir 2 digit. Masa beli lampu kagak mampu? Hujan. Biasalah. Udah deh, daripada lo ribet mulu, ntar keburu ada yang lewat, tahu rasa, kata Akbar. Mendengar hal itu, semuanya buru-buru menuju parkiran dan segera tancap gas. Udara yang menusuk tulang dan kabut yang menutupi pandangan membuat mereka cukup kewalahan serta harus ekstra hati-hati. Dari kejauhan mereka melihat sebuah bayangan. Lebih tepatnya berada di ujung jembatan
Dengan diliputi rasa penasaran, kelimanya pun berusaha berpikir positif. Akan tetapi, tak berlangsung lama, Kevin dengan polosnya nyeletuk yang membuat mereka semua merinding. Lo tahu nggak cerita di jembatan merah ini? Bangke lo, Vin. Gak usah ngaco deh, udah buruan, kata Akbar yang diangguki oleh Ferdi dan lainnya. Suara hewan dari pepohonan sekitar danau menemani perjalanan mereka. Namun, tiba-tiba mereka berhenti di tengah jembatan saat melihat sesuatu yang janggal. Bayangan tadi seolah terasa nyata. Itu apaan anjir? Tanya Sandi sambil menunjuk ke arah ujung jembatan. Sontak semuanya pun mengikuti arah tunjuk Sandi. Astaga, cuma akar pohon aja bikin kaget loh, kata Ferdi. Liur. Woi, apaan tuh? Kali ini Akbar yang membuat semuanya terkejut. Lo diem deh, Bar. Jangan bikin semuanya mati muda di sini. Lama-lama gue tengok helm lo, kata Kevin sambil sedikit emosi. Bukannya ngairin suasana, dia malah membuat semuanya semakin diliputi rasa takut. Dan tetapi berusaha tetap berpikir positif dan menganggap itu hanya suara benda asing yang jatuh ke danau. Lalu kelimanya pun melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi motor salah satu di antara mereka berhenti secara mendadak dan membuat semuanya misuh-misuh. Cit, tak disangka-sangka mereka melihat penampakan bayangan ranting dan akar-akar pohon itu ternyata adalah rambut serta kepala menggantung di atas tiang jembatan. Bangsat, itu setan woi, teriak Ferdi. Penampakan tersebut memang benar rambut dan kepala manusia. Nampaknya kepala seorang gadis yang tersangkut di jembatan merah. Hush, hush, hush. Hanya dalam hitungan detik kepala tersebut bergoyang karena tertiup angin lalu tak sengaja mengarah kepada mereka. Wajahnya pucat, area kelopak matanya menghitam, dan ada bekas lebam di sekitar pipi dan rahang. Mulutnya terbuka dan matanya melotot ke arah kelima cowok tersebut. Tak ada satupun yang berani melanjutkan perjalanan melewati jembatan merah Texas. Karena di depan sana terdapat rambut dan kepala menggantung di jembatan. Penampakan itu seperti kuntilanak dengan posisi terbalik. Pakaiannya samar-samar tak terlihat karena tertutup oleh kabut tebal di danau. Tubuh mereka kaku, wajahnya memucat, dan keringat mengucur deras di badannya. Membiarkan motor terus menyala serta lampu yang mengarah pada sosok tersebut. Dengan perlahan, Sandi menyuruh teman-temannya untuk menjalankan motor supaya bisa keluar dari area jembatan Texas. Wah, teriak mereka bersamaan sambil terus merapalkan istighfar dan doa apapun untuk menyelamatkan mereka dari wujud mengerikan itu. Mereka takut apabila penampakan tersebut mengikuti di belakangnya, sehingga Sandi dan Akbar yang saat itu sedang dibonceng oleh teman-temannya pun memejamkan mata agar tak melihat sosok itu. Setelah berhasil dan selamat melewati jembatan merah, meskipun diliputi perasaan syok, mereka memutuskan untuk menginap di kosan Sandi. Karena tak ada yang berani untuk kembali ke kosan masing-masing. Konon katanya, kisah tersebut diangkat dari kisah nyata yang sudah ramai dari mulut ke mulut sekitar tahun 2007. Berdasarkan informasi yang beredar, ada sepasang kekasih yang berasal dari fakultas Berdasarkan informasi yang beredar, ada sepasang kekasih yang berasal dari fakultas teknik dan sastra.
mereka telah melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan si perempuan hamil. Namun, karena sang lelaki tak mau bertanggung jawab, akhirnya ia bunuh diri dan menguburkan kandungannya di bawah jembatan Texas. Lalu, lelaki itu meletakkan mayat sang kekasih di bawah jembatan dan keesokan harinya ditemukan oleh tukang kebun di dekat danau. Sejak saat itu, banyak desas-desus dan terjadi peristiwa mengerikan yang dialami oleh para mahasiswanya ketika melintasi jembatan tersebut. Hingga sekarang, banyak yang mengunjungi jembatan merah Texas untuk uji nyali atau sekedar membuktikan kebenaran cerita itu. Itulah sedikit cerita di agenda pada malam hari ini. Gimana menurut kalian?